Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak dapat hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara? Puji Tuhan, masih Tuhan berikan kesehatan selalu. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 16 dengan tema adat istiadat dan iman. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai adat istiadat, pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar suatu keyakinan atau kepercayaan zaman dahulu, seperti jangan duduk di depan pintu, nanti jauh dari jodohnya, atau jangan menyapu di malam hari, nanti bisa kehilangan rezeki. Nah, keyakinan atau kepercayaan tersebut seringkali menjadi pola hidup yang terbentuk karena situasi masyarakat yang sangat memegang teguh perilaku sopan santun dan kemudian menjadi suatu adat istiadat yang terdapat dalam masyarakat setempat. Memang terlepas dari benar atau tidaknya, mau percaya tidak percaya, keyakinan atau adat istiadat tersebut sebenarnya mempunyai maksud tersendiri. Misalnya saja jika seseorang
duduk di depan pintu pasti akan menghalangi akses keluar masuk ke dalam rumah, dan itu akan menimbulkan kesulitan, mengingat bahwa kalau kita melangkahi orang itu adalah tindakan yang kurang sopan. Atau jika kita menyapu di malam hari, itu dimaksudkan agar menghindari ada benda atau ada barang-barang yang berharga yang jatuh di lantai dan kemudian itu bisa terbuang ke tempat sampah. Dan Bapak Ibu Saudara, lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana seharusnya kita dapat menempatkan diri kita ke dalam adat istiadat yang ada? Apakah kita akan menolak ataukah kita akan menyesuaikan adat istiadat itu dengan iman kepercayaan kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini serupa dengan kritikan yang Yesus lakukan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, di mana mereka ini memposisikan adat istiadat itu adalah hal yang utama dan menganggap adat istiadat itu merupakan kesetaraan, jadi setara dengan hukum Taurat. Nah, dan bacaan kita pada hari ini yang terambil dari Injil Markus. Jika kita berbicara mengenai Injil Markus, itu berisi mengenai pelayanan, berisikan mengenai kematian dan kebangkitan Yesus. Injil Markus ini menjelaskan kegiatan-kegiatan Yesus yang lebih menekankan pada apa yang dilakukan Yesus daripada apa yang diajarkan oleh Yesus. Sehingga dalam Injil Markus ini terdapat 18 mujizat Yesus dan hanya 4 peraturan dan hanya 4 perumpamaannya. Selain itu, dalam Injil Markus menjelaskan juga adat istiadat dari bangsa Yahudi yang memang tampaknya ini ditunjukkan kepada jemaat non-Yahudi yang terdiri dari orang-orang yang datang dari lingkungan kafir. Dan terkhusus pada Injil Matius pasal 7 ayat 1-16, dalam perikop ini membahas mengenai pertemuan Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang kemudian ini timbul suatu pertentangan, suatu perdebatan antara orang Farisi dan ahli Taurat dengan Yesus, di mana titik permasalahannya yaitu ketidaksukaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan sikap dan ajaran Yesus yang mengabaikan adat istiadat dari bangsa Yahudi dalam hal beragama. Perlu diketahui bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu mereka sangat memegang teguh adat istiadat sebagai tradisi mereka. Ada yang mencatat kira-kira terdapat 613 adat istiadat ataupun peraturan sebagai pedoman mereka dalam kehidupan. Tetapi celakanya mereka ini sangat meninggikan adat istiadat dengan mengatakan bahwa ini juga perintah Tuhan yang sama otoritasnya dengan hukum Taurat. Maka dengan kata lain, ketika mereka menjalankan adat istiadat itu, pada akhirnya sama halnya juga dengan melakukan kehendak Allah. Tetapi sebenarnya adat istiadat ini merupakan tradisi secara turun-menurun dari nenek moyang mereka, sehingga tidak terdapat dalam hukum Taurat. Jika berbicara mengenai adat istiadat bangsa Yahudi yang dituliskan dalam Injil Markus ini, banyak hal yang dipertentangkan oleh Yesus berkaitan dengan adat istiadat yang bukan saja dalam perikop kita pada hari ini mengenai membasuh tangan sebelum makan, tetapi bisa kita lihat pada pasal-pasal sebelumnya. Misalnya saja dalam Markus pasal 2 ayat 15-17, di mana terdapat perdebatan ketika Yesus duduk makan bersama dengan golongan rendah, bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya. Karena bagi seorang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, seorang rabi itu tidak sepantasnya duduk bersama-sama dengan orang-orang semacam itu, dengan orang-orang yang golongan rendah, pemungut cukai, orang-orang tidak terpuji. Dan kemudian dalam Markus pasal 2 ayat 23-27 dan Markus pasal 3 ayat 1-6 mengenai peraturan di hari Sabat,
dengan tindakan para murid memetik gandum dan Yesus yang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, ini juga kemudian timbul suatu perdebatan karena dilihat dari kacamata orang-orang Farisi dan ahli Taurat, hal tersebut ini merupakan suatu pelanggaran dalam hukum Taurat. Tapi kemudian Tuhan Yesus mengajarkan esensi dari hari Sabat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa kita lihat salah satu adat istiadat yang terdapat dalam bacaan kita, yaitu mengenai membasuh tangan sebelum makan. Ini bukan bicara mengenai kehigienisan ataupun protokol kesehatan, tetapi berbicara bagaimana untuk melakukan hukum Taurat. Dan bagi mereka, ketika para murid Yesus tidak mau membasuh tangan, itu merupakan suatu pelanggaran yang menentang hukum Taurat. Dan pertanyaannya sekarang, mengapa adat Yahudi mengharuskan orang membasuh tangan sebelum makan? Jika kita berpikir gitu ya, secara logis, secara logika, ya kita membasuh tangan sebelum makan itu agar bersih, agar tidak sakit perut. Tetapi jika kita masukkan ke dalam konteks adat istiadat Yahudi, latar belakang adat Yahudi mengharuskan orang membasuh tangan sebelum makan ialah bahwa tubuh kita ini adalah kudus. Dan hal-hal yang ada di luar tubuh itu najis, termasuk makanan-makanan yang akan dimakan yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita yang kudus ini. Oleh karena itu penting untuk membasuh tangan. Jika perlu kita basuh semua ini, seluruh tubuh. Nah, inilah peraturan adat istiadat mengenai kebersihan. Seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang ketiga, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Akan tetapi, adat istiadat ini kemudian diberlakukan secara berlebihan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dengan keluhan bahwa perihal membasuh tangan sebelum makan itu adalah adat istiadat nenek moyang. Kemudian mereka berharap bahwa Yesus itu akan marah, lalu menegur murid-muridnya dan memerintahkan mereka untuk melakukan seperti yang seharusnya. Yesus pun tidak berhenti sampai di situ. Yesus ini mengetahui kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang seolah-olah mereka ini hidupnya saleh, yang seolah-olah mereka ini hidupnya benar, padahal faktanya tidak. Kemudian Yesus menjawab mereka dengan mengutip dari nubuat Yesaya yang berbunyi dalam ayatnya yang ke-6 sampai 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Bapak Ibu Saudara, dari sini bisa kita lihat bahwa orang Farisi dan ahli Taurat mereka melakukan suatu kesalahan karena mereka ini menempatkan adat istiadat tradisi manusia itu di atas firman Tuhan. Dalam hal ini bukannya Yesus mau mengecam semua tradisi, tetapi hanya tradisi yang bertentangan dengan firman Allah itulah yang dikecam oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kita bisa menilik mengenai perilaku orang Farisi dan ahli Taurat, mereka ini sebenarnya juga tidak melakukan suatu adat istiadat, mereka ini juga tidak taat. Hal ini terbukti dalam ayatnya yang ke-9 sampai 13, di mana orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini mereka tidak membantu orang tua mereka sebagai wujud dari menghormati orang tua. Nah, bisa kita ingat lagi dalam 10 perintah Allah, karena mereka berpikir bahwa apa yang mereka miliki adalah milik Tuhan, dan mereka sudah menyerahkan itu semua kepada Tuhan sebagai persembahan, sehingga mereka tidak perlu lagi membantu orang tua mereka. Perilaku yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat inilah yang sangat dikecam oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, dari pertentangan antara Yesus dengan
Orang Farisi dan ahli Taurat mengenai adat istiadat ini hendak mengajarkan kepada kita semua bahwa meskipun adat istiadat adalah hal yang utama, tetapi menurut Yesus yang paling utama ialah hanya firman Tuhan. Yesus tidak menolak adat istiadat, tetapi bukan berarti adat istiadat ini menjadikan yang utama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yesus juga mengajarkan untuk tidak menentang adat istiadat ataupun tidak mencampurkan adat istiadat dengan iman. Tetapi biarlah firman Tuhan yang paling utama itu yang terus-menerus menerangi adat istiadat. Artinya apa? Artinya kita bisa melakukan adat istiadat, namun jika adat istiadat itu sudah menentang firman Tuhan, sudah bertentangan dengan firman Tuhan, jangan kita lakukan. Karena hanya firman Tuhan yang mampu menerangi kehidupan kita. Maka dari itu, untuk mengetahui mana yang baik, untuk tahu mana yang boleh dan tidak boleh, kita harus mau bergaul erat dengan firman Tuhan. Agar dengan iman yang kita miliki, kita dapat dituntun sampai pada kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya, kembali pada perkara semula mengenai adat istiadat yang terkait dengan hukum kekudusan dan hukum kenajisan, yakni membasuh tangan sebelum makan. Yesus hendak menjelaskan bahwa sebenarnya yang disebut najis itu ialah apapun yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan, bukan yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang. Sehingga sampai di sini Yesus menekankan bahwa makanan yang masuk dari luar itu tidak mencemari hati manusia. Tetapi kenajisan yang sesungguhnya justru terdapat di dalam hati kita yang kemudian kita keluarkan melalui setiap perkataan, melalui setiap tindakan kita yang jahat, yang akan membawa kita masuk ke dalam dosa. Seperti misalnya kata-kata kita yang menyakiti orang lain, yang mengejek, yang merendahkan orang lain, itulah yang menjadikan diri kita najis dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan hati-hati menjaga mulut dan perkataan kita. Karena ketika kita mengucapkan kata-kata yang jahat, kita menyakiti orang lain, itulah kenajisan yang sesungguhnya. Baiklah kata-kata yang keluar dari mulut kita memberikan kedamaian, memberikan kesejahteraan bagi sesama kita. Amin.